92 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang komoditas padi terkait dengan adanya virus corona atau COVID-19. Video ini untuk memenuhi mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Di video ini saya ada 4 sesi. Yang pertama yaitu kondisi existing komoditas padi terkait adanya virus corona. Yang kedua yaitu tentang peluang dan ancaman komoditas padi terkait adanya virus corona. Yang ketiga yaitu kebijakan dari pemerintah terkait adanya virus corona. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pendapat saya atau strategi yang akan saya berikan terkait adanya virus corona ini. Jadi langsung saja simak pada sesi pertama. Jadi pada sesi pertama ini saya akan membahas tentang kondisi existing komoditas padi terkait adanya virus corona. Jadi saya mengutip dari ae.co.id. Menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona 19 yang diperkirakan akan sampai dengan bulan April 2020, Kementerian Pertanian atau Kementan dengan sigap menyikapi pangan untuk masyarakat Indonesia dengan mendorong produksi padi pada Maret sampai April 2019. Salah satu upayanya adalah yakni menjamin produksi di daerah-daerah sentra seperti Kabupaten Indramayu. Nah, mengapa Indramayu? Karena Indramayu merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat, bahkan sampai ke nasional. Kepala Dinas Pertanian atau Diktan Kabupaten Indramayu yaitu Bapak Takmit mengatakan bahwa Kementan setiap tahun menggelontorkan bantuan untuk Kabupaten Indramayu dalam jumlah yang cukup besar, yakni mulai dari bibit, alat pertanian atau alsintan, mesin penggiling, dan bantuan berupa asuransi, dana kredit, usaha rakyat atau KUR. Jadi sebenarnya hal tersebut merupakan alasan mengapa Indramayu merupakan wilayah yang memiliki produktivitas padi terbesar. Jadi karena itu kondisi Indramayu dalam bidang produksi itu sangat besar di Kabupaten Jawa Barat. Produksi padi ini meningkat di angka 1,5 juta ton gabah kering, terlebih di bulan Maret dan April. Walau tengah dilanda virus corona, produksi padi tetap tinggi. Jadi walaupun adanya virus corona, tapi produksi padi ini masih tinggi. Jadi virus corona ini tidak membawa dampak apapun, tidak memiliki pengaruh apapun terhadap produktivitas padi di Indonesia. Bapak Takmit menyebutkan luas panen padi Indramayu pada Maret kemarin tahun 2020 yaitu sekitar 3.677 hektar dan April sekitar 10.573 hektar. Adapun harga gabah kering saat panen raya yaitu sekitar 5.300 per kilogram. Jadi geliat panen di Jawa Barat juga bermunculan pada bulan April, yaitu pada Kabupaten Majalengka panen sekitar 27.000 hektar. Sedangkan Kabupaten Cianjur 26.000 hektar. Terus Subang yaitu 26.000 hektar. Nah, oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan ketersediaan pangan sampai dengan bulan April khususnya untuk beras. Jadi masih aman ya teman-teman. Ini tidak lepas berkat peran rekan-rekan penyuluhan pertanian yang terus mengedukasi para petani dalam upaya tercapainya produksi padi setiap tahun. Jadi tadi adalah kondisi existing padi terkait adanya virus corona. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus corona itu tidak berdampak apa-apa pada komoditas padi.
Jadi masih aman. Selanjutnya pada sesi kedua. Selanjutnya pada sesi kedua ini membahas tentang peluang dan ancaman komoditas padi terkait adanya wabah virus corona atau COVID-19. Jadi, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang sangat besar untuk sektor pertanian. Sedangkan adanya wabah ini, justru pertanian harus semakin digenjot karena masyarakat sangat membutuhkan panganan yang sehat. Jadi, terkait adanya virus ini malah menjadi peluang bagi para petani, khususnya komoditas yang saya bahas pada kali ini yaitu komoditas padi. Nah, peluang ini dimanfaatkan untuk petani yang meningkatkan kesejahteraannya, khususnya petani milenial. Karena apa? Karena di tengah pandemi corona ini, otomatis aktivitas impor akan mandek. Ini peluang yang baik untuk para petani untuk meningkatkan produksinya. Karena apa? Karena masyarakat akan lebih sering mengkonsumsi produk lokal dibanding dengan produk luar negeri. Jadi persepsi masyarakat itu sekarang kayak berubah. Jadi kayak lebih baik makan produk lokal daripada kita harus mengimpor komoditas dari luar. Dengan adanya virus corona ini sebenarnya ini malah jadi peluang yang sangat baik bagi para petani. Sedangkan peluang yang kedua untuk petani nakal. Petani padi yang nakal akan menaikkan harga komoditas padi di atas harga standarnya. Semisal harganya segini akan dinaikkan oleh petani nakal menjadi segini. Hal tersebut akan meresahkan konsumen. Sedangkan ancaman untuk para petani yaitu apabila musim tidak menentu maka hasil panennya itu tidak sebanyak yang diinginkan oleh para petani. Sedangkan ancaman untuk konsumen apabila harga tetap dinaikkan, maka itu akan meresahkan konsumen dan mungkin akan mengurangi produksinya terhadap padi atau beras. Jadi hal tersebut merupakan peluang dan ancaman komoditas padi terkait adanya pandemi virus corona. Jadi langsung simak video selanjutnya yaitu sesi ketiga. Akan membahas tentang kebijakan dari pemerintah atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap komoditas padi terkait adanya pandemi virus corona. Jadi, adanya musibah wabah virus COVID-19 atau virus corona ini tidak boleh membuat aktivitas para petani mandek atau berhenti. Melalui 3 pilar, penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan, pemerintah terus optimalkan SDM pertanian untuk menggenjot produksi dan produktivitas, bahkan ekspor. Petani tetap bekerja dan tetap tanam. Penyuluhan pertanian tetap beraktivitas dalam gerakan konsentrasi melalui sistem online. Dosen dan widyaswara tetap memberikan pengajaran dan pelatihan melalui metode e-learning. Poktan dan Gapoktan tetap diberdayakan. Jadi, walaupun adanya pandemi virus corona ini, sektor pertanian tetap dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terkait dengan padi atau sektor pertanian yang lainnya. Jadi, hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah terkait adanya virus corona terhadap komoditas padi. Jadi, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi keempat. Pada sesi keempat ini atau sesi terakhir ini saya akan membahas tentang pendapat saya atau strategi yang akan saya berikan terkait adanya virus corona ini. Jadi tadi kan ada 3 pilar dari pemerintah ya, yaitu pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan. Jadi menurut saya penyuluhan itu bukan hanya tentang bagaimana mengoptimalkan produktivitas komoditas padi yang baik dan benar, tetapi juga penyuluhan harus diberikan tentang informasi-informasi penting tentang penyebaran virus corona atau COVID-19 ini.
termasuk bagaimana pencegahannya dan apa yang harus dilakukan apabila sudah ada indikasi suspek penularan virus. Penyuluhan pertanian harus masif, menyampaikan informasi bagaimana mencegah penularan virus COVID-19 ini. Perlu diketahui bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat sangat membantu mencegah tertular virus. Dengan mengkonsumsi pangan sehat, sayur, dan buah, maka stamina tubuh akan kuat dan imunitas tubuh juga akan terjaga. Jadi, dapat simpulkan begini, jika imunitas suatu tubuh seseorang itu baik, maka virus akan sulit untuk masuk. Namun sebaliknya, dan apabila imunitas suatu tubuh itu lemah, maka virus akan mudah untuk masuk. Jadi hal tersebut merupakan pendapat saya atau strategi yang saya berikan terkait adanya virus corona 19. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.